Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Gubernur Menyapa bersama Dia, Kami, dan Kita. Dan kita kembali lagi dengan bincang-bincang kita. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Samsudin Siknun yang telah hadir. Bagaimana Pak Jenderal? Ada hukuman kayak untuk Pak Samsudin Siknun? Pak Samsudin Siknun ini sebagai Wakil Ketua Bapemperda, benar Pak? Benar sekali. Oke. Mohon maaf ya Pak Gub, Pak Ketua, agak sedikit terlambat. Diberi maaf. Baik, karena Pak Wakil Ketua Bapemperda sudah hadir, tadi Pak Jenderal dan Pak Ketua sudah menjawab. Sekarang giliran Bapak Wakil Ketua ini. Pak, kita tahu bersama bahwa kemarin tanggal 18 Juli merupakan rampung dari penyusunan Raperdasi. Raperdasi ini tahap selanjutnya akan keberlanjutannya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Gub, Pak Ketua izin. Sebelum saya sampaikan tentang kelanjutannya, ini sebenarnya perlu saya jelaskan buat pemirsa bahwa teman-teman dari Bapemperda sudah melakukan pembahasan ini sudah hampir 3 minggu lebih. Dan itu full time kita, bahkan hari Minggu yang merupakan hari istirahat buat teman-teman anggota DPR, tapi kita sepakat bahwa demi masyarakat Papua Barat kita lakukan pembahasan di sela-sela waktu libur teman-teman sekalian. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa secara mekanisme sebenarnya sudah kita lalui untuk melakukan pembobotan materi di dalam Perdasi-Perdasus ini. Dari 21 Perdasi-Perdasus yang ditetapkan oleh DPR melalui paripurna tadi itu, sebenarnya izin Pak Ketua MRP bahwa kami di 7 fraksi yang ada di DPR yang representasinya dalam Bapemperda itu kita sudah bersepakat bahwa muatan materi yang ada di dalam itu lebih berpihak kepada orang asli Papua, dan itu jadi komitmen bersama kami. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi teman-teman fraksi Otsus yang merupakan representasi daripada masyarakat asli Papua. Di sana mereka cukup jeli dalam melihat pasal-pasal yang ada dalam pembahasan itu. Saya berikan contoh terkait tentang Perdasi tentang politik. Ya, ini teman-teman fraksi Otsus banyak memberikan masukan yang cukup menyangkut tentang keberpihakan perempuan Papua dalam keterlibatan dalam politik, kemudian presentasi pembagian orang asli Papua yaitu 80-20 dan skema itu semua sudah kita atur di dalam. Dan ini sebenarnya semua bertujuan untuk bagaimana mengkaryakan anak-anak Papua, saudara-saudara kita orang asli Papua untuk lebih mengambil peran di dalam dunia politik. Yang lebih menarik di sini ada satu perdasi yaitu terkait tentang definisi daripada orang asli Papua itu sendiri. Memang perdasi ini pembahasannya cukup alot, memakan waktu 2 hari lebih untuk melakukan pembobotan, dan disitulah banyak ide dan masukan dari beberapa kalangan, dan kemudian kami juga memberikan apresiasi juga kepada pihak eksekutif karena mereka sudah melakukan FGD dan melibatkan beberapa lembaga perguruan tinggi sehingga kami di DPR itu sangat mudah untuk melakukan pembobotan. Terkait tentang mekanisme ke depan tadi, alhamdulillah puji Tuhan kita sudah lalui paripurna, sehingga tahapan berikutnya itu kita akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian teknis lainnya. Di sini juga kami butuh dukungan dari MRP dan Gubernur kita, kalau bisa kita berkolaborasi. Karena ada 2 perdasus bagi kami DPR sangat substansi, karena secara norma hukum kita akan melakukan
seakan-akan dia bertentangan. Kita akan melawan bertentangan dengan undang-undang ini. Salah satunya itu menyangkut tentang 512 itu, Pak Gub. Jadi kalau di dalam aturan regulasi yang ada itu sebenarnya ini tidak boleh karena umur mereka sudah lewat. Dan mereka diberikan ruang untuk P3K ya, P3K. Ya, 3K. P3K. Namun saudara-saudara kita mereka tidak menerima itu. Sehingga ini juga membuat Pak Gubernur agak sedikit pusing. Mungkin mereka juga sempat ke MRP dan lain-lain. Kemudian kita mencari formulasi yang ideal. Sehingga bersepakat antara eksekutif dan DPR untuk bagaimana kita masukkan itu dalam sebuah perdasi. Sebuah perdasi dan tadi pun sudah disepakat bersama-sama. Maka perjuangan berikutnya itu kita akan berhadapan dengan menteri. Tapi teman-teman DPR pun sudah sepakat bahwa kami juga punya referensi yang cukup juga untuk bagaimana bisa berargumentasi dengan mereka sehingga kita yakin untuk perdasi ini bisa diterima oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang satu yang menarik lagi itu terkait tentang status SMA dan SMK ini. Ya. Kalau sesuai dengan PP 106 itu dia kembali ke kabupaten kota. Sedangkan kita perlu tahu bahwa perpindahan antara dari SMA dan SMK ke provinsi ini kan baru. Kenapa pemerintah pusat kembali lagi mengamanatkan di dalam PP itu untuk harus dikembalikan lagi kepada kabupaten kota. Sedangkan pemerintah provinsi lagi menyiapkan infrastruktur bagaimana mendesain pendidikan SMA SMK ini untuk Papua Barat ini, Papua dan Papua Barat ini ke depan itu belum rampung. Kemudian pemerintah pusat mengubah ini lagi, sehingga teman-teman di DPR merasa berkepentingan untuk tetap mempertahankan SMA dan SMK ini ada di provinsi. Sudah barang tentu kami juga punya dasar. Kenapa? Karena pemberlakuan itu ada pada PP, bukan di dalam Undang-Undang Nomor 2 itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat di undang-undang yang umum, yang bersifat umum, itu SMA SMK itu ada di provinsi. Dia statusnya ada di provinsi. Maka secara norma hukum, undang-undang harus diuji dengan undang-undang. Tapi ini kalau undang-undang diuji dengan PP, kami yakin dan percaya bahwa perjuangan ini pasti akan berhasil. Untuk itu kami minta dukungan juga dari MRP. Mungkin kalau memang dibutuhkan kita sama-sama berkolaborasi di pemerintah pusat untuk apa-apa yang diinginkan oleh dia. Jadi harapan masyarakat Papua Barat ini bisa terpenuhi mungkin seperti itu ya. Terima kasih Pak Samsudin. Jadi ini butuh kolaborasi yang mantap untuk Benar bisa sekali. mensukseskan kita punya raperdasi. Kita ke Pak Ketua MRP Pak Maksi. Kita lihat bahwa kita punya penjabat gubernur ini luar biasa bersemangat ya. Dalam 2 bulan ini buat gebrakan-gebrakan ke sana kemari untuk membangun Papua Barat. Bagaimana MRP melihat itu? Tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa saya lihat sosok beliau ini kan orang kerja. Apalagi ya beliau adalah salah satu angkatan kepolisian. Jadi memang kalau kita yang dari partai politik, terus kemudian kita yang dari masyarakat adat untuk kejar beliau ini kan capek. Saya sampaikan tadi. Karena dengan semangat beliau ini yang juga mendorong kita untuk juga lebih semangat. Bagaimana apa yang hari ini beliau lakukan, kami sebagai Majelis Rakyat Papua Barat, yang tadi seperti kami sampaikan, kami selalu ada dan selalu membackup apa yang menjadi kepentingan dan keinginan daripada orang asli Papua. Beliau selain beliau juga saya lihat dalam hal menyangkut tentang kepentingan orang asli Papua, beliau juga melihat seluruh masyarakat Papua yang ada di sini, Papua Barat yang ada di sini. Bukan hanya beliau melihat kita orang Papua saja, tapi hampir seluruh orang yang ada di Papua Barat ini ya beliau ketemu. Oleh karena itu, apa yang hari ini beliau lakukan, tadi kami sampaikan bahwa, saya lihat tadi, seperti saya sampaikan tadi, kalau waktunya itu diperpanjang, itu bukan hanya 21 perda, 1 perda tadi, pasti banyak. Dan saya percaya sekali hari ini, teman-teman dari DPR sudah melakukan ini sudah cukup baik. Kita hanya menunggu 8 raperdasus yang tadinya sudah diserahkan kepada MRP, yang jelas bahwa
MRP juga akan melihat itu secara baik. Terus kemudian MRP juga akan menyampaikan kepada Bapak Gub dan teman-teman dari DPR. Saya kira ini masih ada ruang yang cukup besar untuk kita juga bisa memasukkan pikiran-pikiran kita juga ke dalam itu. Saya kira bahwa kami berterima kasih teman-teman sudah melakukan itu dengan baik. Saya percaya bahwa apa yang hari ini dilakukan oleh teman-teman dari DPR, walaupun hari ini kami belum lihat ya, belum sempat baca juga. Tapi saya percaya dan saya yakin bahwa mereka sudah melakukan hal yang terbaik. Kami Majelis Rakyat Papua Barat tetap mendukung sepenuhnya apa yang hari ini dilaksanakan oleh teman-teman dari DPR. Dan saya berharap bahwa ke depan kita lebih sinergi lagi. Kita lebih sinergi sama-sama duduk menyangkut tentang kepentingan orang asli Papua. MRP ada di situ, DPR ada di situ, pemerintah ada di situ. Kita duduk bahas bersama-sama. Kita duduk dan selesaikan apa yang hari ini menjadi keinginan dan keinginan daripada orang asli Papua. Seperti tadi yang beliau sampaikan, salah satu Perdasus itu menyangkut, tadi Bapak Gub sampaikan tadi menyangkut tentang partai politik. Bagaimana kita mengutamakan anak-anak negeri, anak-anak Papua itu mereka bisa berpacu dalam arti dalam berpolitik ke depan. Saya kira kita bisa lihat hari ini bahwa ada beberapa kabupaten tuh anak Papua tidak ada sama sekali. Kan sayang sekali itu, sayang sekali. Mungkin dengan adanya tadi perdasi yang hari ini mereka sudah sampaikan, saya kira ini cukup baik untuk kita semua. Saya kira bahwa kita tidak membedakan siapapun dia, tidak. Semua warga negara punya hak yang sama. Tetapi ada hal yang prinsip yang menyangkut tentang kepentingan orang Papua, mari kita berikan kepada mereka. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak Maksi. Kita ke Pak Jenderal, izin Pak Jenderal. Kita tahu bersama bahwa 21 Raperdasu sudah rampung pada kemarin tanggal 18 Juli. Apakah itu murni usulan pemerintah ataukah ada sebagian inisiatif dari DPR? Ya Mbak Maria ya, jadi tadi yang diawali oleh Pak Samsudin, memang sebenarnya kita itu bergeraknya lebih awal. Iya. Jadi konsepsi yang sudah dipunyai oleh DPR, karena pada saat saya tiba 1 bulan pertama itu kan kita lebih banyak bekerja antara kantor dan rumah dinas di Susweni itu. Sehingga ada banyak pihak yang kita undang di rumah untuk meminta buah pikir mereka terkait dengan persoalan-persoalannya. Bahasa saya itu adalah belanja masalah sebenarnya. Jadi awal-awal itu belanja masalah karena ya dulu memang pernah jadi Kapolda di sini 2015, tapi kemudian terus hengkang kemana-mana. Nah kembali lagi sudah berubah banyak. Jadi ada banyak isu, banyak hal, banyak pikiran, harapan sekaligus dari masyarakat yang memang harus diakomodir. Nah tadi hal yang menjadi semangat bersama itu adalah afirmatif itu. Jadi artinya keberpihakan kepada orang asli Papua itu menjadi utama. Begitu. Jadi artinya bahwa segala aspek kehidupan yang ada di lingkaran tanah ini, ya kita harus lihat kepentingan itu. Itulah kepentingan otonomi khusus. Tadi saya katakan, dia lebih besar peranannya, harapannya sekaligus adalah untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Jadi itu kemudian kami coba rencanakan untuk pertemuan dengan Bapak Ketua dan para Wakil Ketua DPR. Yang saya katakan tadi di awal silaturahmi. Tapi saya memang sengaja pending. Karena saya sudah berjanji, saya bilang Bapak Ketua mohon waktu sebentar karena kita sedang membuat FGD ini, membelanja masalah ini. Nanti baru kemudian itu kita buat dalam sebuah konsepsi sederhana yang kemudian nanti kita datang ke Bapak Dorang, Ibu Dorang itu sudah dalam bentuk konsepsi, pikiran. Jadi silaturahmi dengan DPRP waktu itu harus tunda ya, 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih. Nah ternyata gayung bersambut. Jadi apa yang menjadi inisiatif Bapak-Bapak Dewan dengan apa yang menjadi FGD kami itu, di awal buah pikiran itu kemudian dielaborasi bersama. Saya apresiasi sekali dengan Bapak Ketua, para Wakil Ketua, termasuk Ketua-Ketua fraksi, Ketua Komisi,
Bapak Ibu itu mendukung sekali pertemuan kami gitu. Nah, jadi akhirnya dibentuklah Rapimperda itu yang sudah ada di kelembagaan itu berkolaborasi dengan kita dari eksekutif. Makanya waktu 3 minggu bahkan 1 bulan kurang ya, itu beliau-beliau ini betul-betul semangat. Kalau orang bilang semangat anak muda itu, karena kerja pagi, siang, sore, malam. Tadi di Pak Samsudin sampai hari Minggu pun saya pernah tegur itu, saya tegur tuh staff, ya saya bilang, ini hari Sabtu, istirahat dulu, bilang sama yang lain istirahat dulu, urus keluarga dulu, saya bilang begitu. Karena beliau kan dianukan di satu hotel ya, di sini, jadi saya bilang istirahat dulu, jangan paksa diri, nanti kalau sakit bagaimana? Ternyata tidak, mereka terus bekerja dengan semangat. Artinya apresiasi saya pribadi juga sebagai penjabat gubernur, saya melihat di situ dorongan yang kuat ditopang oleh Bapak Ketua MRP dan seluruh jajaran. Jadi itu yang saya mau katakan. Sebenarnya begini, ada hal yang penting sebenarnya di sini. Garis benang merahnya itu adalah bagaimana kita bisa duduk bersama seperti sekarang ini. Saya mewakili eksekutif, Bapak Ketua MRP dari Majelis Rakyat Papua, Pak Samsudin mewakili Bapak Ketua. Beliau tadi nggak ada badan. 3 minggu ini beliau ikut terus. Iya, tadi tuh saya sampai prihatin juga tuh Bapak nih, Pak Ketua luar biasa gitu. Nah, jadi Pak Samsudin mewakili. Kalau duduk seperti ini dan kemudian punya konsepsi yang sama, kemudian nanti dituangkan dalam buah-buah pikir ya yang baik, dengan merangkum berbagai aspirasi ya yang masuk, kita bisa jawab semua hal ini. Saya punya optimisme itu. Kita bisa jawab semua hal. Artinya hal-hal yang mendasar yang diinginkan oleh kaum muda Papua hari ini, diinginkan oleh para remaja dan pemuda pada umumnya, diinginkan oleh mama-mama, diinginkan oleh orang tua kita, kelompok adat, agama dan lain sebagainya. Perempuan, banyak yang bisa kita kolaborasi. Contoh saja ya, kami dapat informasi, Bapak coba lihat Stadion Sanggeng, sudah lama tidak dimanfaatkan. Hari ini, nanti 17 Agustus kita akan upacara di sana. Jadi contoh, artinya lapangan Stadion Sanggeng itu adalah stadion dulu yang membesarkan Perseman Manokwari. Ada sejarahnya di situ. Kita coba sekarang perbaiki dia. Puji Tuhan, bersama dengan Pak Bupati dan jajaran di pemerintahan Manokwari, Kabupaten Manokwari, kita sudah renovasi. Di sampingnya ada GOR yang memang sudah cukup lama ditinggal juga. Tapi hari ini sudah ada pertandingan. Ini sampai dengan tanggal 28 ada pertandingan Piala Gubernur. Luar biasa Pak. Bola voli ya. Jadi sekarang udah banyak ada aktivitas muda di situ, olahraganya jalan, ada UMKM-nya jalan, ada banyak anak-anak muda yang kemudian merasakan ini pentingnya sarana itu. Tadi pagi kami bersama-sama dengan seluruh staf di kantor Pemda provinsi dan juga dari kabupaten, kita korve itu Gunung Meja, ya, yang sekarang sedang diaspal untuk dirapikan jalannya. Untuk apa? Menyediakan sarana wisata alam bagi siapa saja. Baik. Seperti itu contohnya, itu yang kita sedang kerjakan lewat kolaborasi ini. Itu diantaranya. Baik Pak, kita tahan perbincangan kita akan ikuti jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Gubernur Menyapa, bersama dia, kami, dan kita. Tidak ada interaksi ya? Tidak ada interaksi.